Novel Korban Rahim Sewaan karya Cewica, episode 3, 1 miliar. Setelah hari itu, Tony merasa tergiur dengan percakapan seorang yang ada di ruang bos besarnya tersebut. Penawaran itu memang tak secara langsung diberikan pada Tony, tapi Tony sangat antusias dengan semua pembicaraan itu, apalagi seorang itu menyebutkan untuk siapa saja. Dalam pikiran Tony, jika dia bisa membawa wanita yang mau menyewakan rahimnya, maka ia bisa kaya dengan mendapatkan imbalan sebesar 1 miliar. Tentu, itu bisa ia gunakan untuk hidup ke depannya, seperti membeli rumah, membuka usaha agar dia tidak lagi menjadi bawahan terus, dan bekerja keras seperti sekarang. Hidupnya akan berubah 180 derajat jika dia bisa mendapatkan uang itu. Tapi Tony juga kebingungan mencari wanita yang mau dengan penawarannya itu. Terlebih lagi, karena Tony yang tak mengenal wanita dengan baik. Ia sama sekali belum tertarik dengan wanita. Kehidupannya selama ini hanya ia fokuskan untuk kerja, dan kerja. Dan entah kenapa, semenjak bertemu dengan Eva, dia merasa Eva adalah wanita yang cocok untuk rencananya. Bagaimanapun caranya, dia akan membujuk Eva untuk mendapatkan kekayaan itu. Apalagi saat mengetahui latar belakang Eva yang merantau dari Mbak Lita, membuat Tony semakin yakin bahwa Eva akan bersedia menyewakan rahimnya. Keesokan harinya, di jam yang sama, Tony mendatangi warung Mbak Lita, tapi terlihat saat itu di dalam warung sangat banyak pengunjung. Tony melihat-lihat seluruh pembeli di sana, tapi tak mendapati sosok Eva dengan seragam kerjanya. Tony pun memesan makanan seperti biasanya pada Lita dan segera memakannya menunggu Eva datang. Tony makan dengan tergesa, takut-takut jika Eva tiba-tiba saja datang dan pergi ketika ia belum menghabiskan porsinya. Dan benar saja, ketika memakan di piring, Tony hampir saja kandas. Eva terlihat sedang berdiri di belakangnya, memesan makanan yang sama seperti kemarin saat Tony makan di jam yang sama. Tony berpikir, inilah kesempatan untuk berbicara tentang rencananya dengan Eva. Tony membayar terlebih dulu makanannya, lalu bergegas keluar dari warung, menunggu Eva keluar juga dari sana dengan sebungkus nasi pesanannya. Eva berjalan keluar dari warung. Tony ingin menyapanya, tapi lidahnya terasa gelu, karena dia bahkan sebelumnya tak pernah bicara dengan Eva. Tapi tiba-tiba Tony ingin memintanya untuk bekerja sama dengannya. Tony merasa itu semua terlalu cepat. Akhirnya Tony pun hanya mengikuti Eva di belakangnya, tanpa berbicara sepatah kata pun. Eva berjalan dengan santai, menuju gang sempit tempat kosnya selama ini berada. Terasa ada yang aneh, karena sedari tadi Eva mendengar suara langkah di belakang tubuhnya. Eva beberapa kali menoleh ke belakang, ia tetap mendapati orang yang sama. Di dalam gang yang sempit itu, Eva berhenti tanpa menoleh ke belakang, dan benar saja, suara langkah itu juga berhenti. Secepat kilat Eva menoleh dan berkata pada Tony, "Kau mengikutiku ya?" Eva memandang penampilan Tony dari atas sampai bawah. Tony memakai celana pendek yang lusuh, kaos oblong dengan banyak percikan cat, dan semen juga debu yang terlihat menempel di seluruh tubuhnya. Keringat juga masih terlihat di bagian keningnya. Kulitnya terlihat hitam, mengkilap karena keringat yang belum mengering sempurna. Ia memakai topi yang tak kalah lusuhnya, juga terdapat lubang di sana-sini. Dia seperti orang yang ada di warung Mbak Lita kemarin. Sepertinya dia bekerja bangunan, batin Eva, sambil terus memandangi Tony dengan intens. Sementara Tony hanya terdiam di tempatnya, tak bisa berkata apa-apa karena dia ketahuan sedang mengikuti Eva. Tony, yang memang tak berbakat dalam memata-matai orang, hanya pasrah saat Eva memandangnya dengan aneh. Dengan terbata, Tony berkata, Aku tidak." Karena gugup, Tony memandang ke segala arah, dan tak sengaja Tony memandang ke arah dada Eva yang sedikit terbuka. Eva, yang menyadari pandangan Tony mengarah kemana, dia segera saja menutup kerah bajunya dengan satu tangannya. "Dasar pria mesum," ngomong Eva yang masih bisa didengar jelas oleh Tony. Mendapati julukan barunya itu, Tony seakan mendapatkan suntikan keberanian. Dia sama sekali tak berniat jahat kepada Eva,
Hanya saja, dia sedikit gugup karena belum pernah berhadapan dengan seorang wanita sebelumnya. Hei, aku bukan pria yang seperti kau katakan. Lalu apa? Kau bahkan melihat ke arah yang tak sepantasnya kau lihat. Maling, mana mau ngaku? Jawab Eva sambil berlalu meninggalkan Tony. Tak mau meladeni pria yang dinilainya mempunyai sikap yang buruk kepada wanita. Hei, kau mau kemana? Eva hanya mengibaskan tangannya ke udara, tak menghiraukan perkataan Tony yang meneriakinya. Eva, teriak Tony lagi, masih berdiam di tempatnya. Dia tahu namaku. Dari mana dia tahu? Sebenarnya mau apa sih pria mesum ini? Eva berhenti, lalu segera menoleh lagi. Kau mengenalku? Ya, aku tahu namamu. Siapa kau? Dari mana kau tahu namaku? Dari Mbak Rita, pemilik warung nasi yang tadi kau beli. Tony yang pada dasarnya pria polos, hanya bisa berkata jujur saat ditanyai Eva mengenai namanya. Dan kenalkan, namaku Tony. Tony mengulurkan tangannya, hendak penjabat tangan dengan Eva. Tapi Eva sama sekali tak meresponnya. Tony pun merasa canggung dan segera menarik tangannya kembali. Tak penting siapa kau. Yang penting, yang jelas sekarang, kenapa kau mengikutiku? Aku ingin menawarkan pekerjaan padamu. Pekerjaan? Haha, bahkan kau mungkin juga tahu kalau aku sudah bekerja. Aku sudah nyaman bekerja di tempatku sekarang. Sudahlah, lupakan saja dan segera pergi dari sini. Aku sangat lelah. Eva bersikap acuh terhadap tawaran Tony. Eva bahkan menyuruhnya untuk pergi. Aku menawarkan pekerjaan singkat dengan gaji yang besar. Kau pasti akan mau jika kau tahu berapa gajinya. Tony masih berusaha untuk meyakinkan Eva. Mendengar kalimat Tony, Eva malah mengernyitkan dahinya. Eva berpikir, pekerjaan apa yang dilakukan dengan singkat, namun mempunyai gaji yang besar. Eva terlihat berpikir, lalu beberapa detik kemudian. Dasar, aku sudah tahu. Kau benar-benar ya, pergi dari sini. Seumur hidupku, aku bahkan tak akan mau bekerja seperti itu. Kau pikir aku wanita seperti apa? Eva menunjuk-nunjuk Tony sambil berkacak pinggang, menahan emosinya. Hei, memang kau pikir aku ingin mengajakmu bekerja apa? Kau gila ya? Pergi dari sini. Kau kira aku tak tahu? Dari penampilanmu saja, aku sudah bisa menebak. Kau pasti pria hidung belang yang ingin menyewa perempuan kan? Pergi, atau aku akan berteriak supaya kau dihajar oleh warga di kampung sini. Eva sekarang sudah memposisikan tangannya di kedua mulutnya, ingin segera meneriaki Tony agar dia mau pergi. Hei, kau ini benar-benar wanita gila ya? Kau yang gila, tolong, tolong. Eva mengumpat lalu segera berteriak, minta tolong dengan kencang, membuat Tony yang sedikit berada jauh darinya kelabakan dan segera berlari menutup mulut Eva, takut jika benar-benar para warga datang dan mengeroyoknya. Dalam kepanikannya, Tony segera berkata di telinga Eva, 1 miliar, 1 miliar, kau akan dibayar 1 miliar jika kau mau bekerja sama denganku. Seketika Eva terdiam dan membulatkan kedua bola matanya, menatap Tony yang berada sangat dekat dengannya, dengan tangan yang masih membekap mulutnya. Bersambung.